Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang sedang menyaksikan program Sapaan Gembala GKI. Senang rasanya kalau pada hari ini saya dapat menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara menyaksikan, melihat bahwa hari ini saya sengaja syuting di luar ruangan. Karena hari ini saya ingin mengajak setiap kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui alam yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Maka nanti Bapak, Ibu, dan Saudara akan mendengar suara-suara alam yang ada di sekitar kita. Apapun itu, burung berkicau, kendaraan, juga hal-hal lain yang mungkin akan terdengar di dalam rekaman video ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mau mengucap syukur untuk hari yang Kau berikan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menguatkan kami dan memampukan kami untuk selalu dapat bersyukur hanya kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan untuk sapaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membuka bagian Alkitab kita. Saya mengajak setiap kita untuk membaca dari Mazmur pasal 19 ayat yang kedua. Mazmur 19 ayat 2 mengatakan demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, lalu merenungkannya dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, perkenalkan. Nama saya Petrus Bimo Sekti Cahyo Pamungkas. Saya adalah pendeta dari GKI Banyuwangi. Pada hari ini, saya akan mengajak kita untuk merenungkan tema pemburu matahari terbit. Untuk memulai perenungan ini, saya mau mengatakan demikian. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara mendengar nama kota Banyuwangi, maka biasanya yang muncul di dalam pemikiran banyak orang adalah, oh, Banyuwangi itu adalah sunrise of Java. Kenapa? Karena di kota ini pertama kali matahari di Pulau Jawa bisa dinikmati. Oleh sebab itu, kita bisa melihat juga ada banyak orang yang sengaja datang ke kota ini. Untuk apa? Untuk memburu matahari terbit. Karena katanya matahari di Pulau Jawa ini adalah matahari yang pertama kali untuk Pulau Jawa. Maka orang datang berbondong-bondong ke Banyuwangi untuk menyaksikan matahari yang terbit. Yang untuk pertama kalinya di Pulau Jawa ini. Ya jelas pasti pertama kali. Karena Banyuwangi ini ada di ujung timur Pulau Jawa. Tapi pertanyaannya yang harus kita renungkan adalah, apakah benar matahari yang terbit di kota Banyuwangi ini berbeda dengan matahari yang terbit di tempat Bapak, Ibu, dan Saudara tinggal? Tentu dengan mudah kita bisa bilang sama, mataharinya sama. Tapi yang beda adalah sensasinya, petualangannya. Kalau mau pamer di Instagram, di media sosial yang lain, kita bisa bilang atau kita bisa upload lebih dulu daripada yang lain. Jebret, matahari Pulau Jawa. Dibanding di tempat Bapak, Ibu, Saudara tinggal. Mungkin begitu. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan begini. Ada banyak di antara kita yang mengejar sensasi, mengejar petualangan untuk dapat mensyukuri karya Tuhan. Untuk mensyukuri alam ciptaan Tuhan. Kalau alam ini tidak dinikmati dari tempat-tempat tertentu, alam ini rasanya biasa. Tapi kalau saya bisa menikmati alam dari tempat-tempat tertentu, dari kota Banyuwangi misalnya, dari puncak gunung, atau dari tempat-tempat lain yang eksotik, saya lebih bisa bersyukur untuk alam ciptaan Tuhan ini. Saya mau mengajak kepada setiap kita, perasaan seperti itu tidaklah selalu baik. Karena apa? Karena Tuhan menghadirkan alam kepada setiap kita dengan keindahannya masing-masing. Oleh sebab itu, mari kita dapat menikmati dan mensyukuri alam ciptaan Tuhan itu dari berbagai tempat di mana kita tinggal saat ini.
Mari kita menikmati alam itu dengan penuh rasa syukur. Nanti setelah menonton video ini, cobalah Bapak, Ibu, dan Saudara keluar dari rumah. Nikmatilah alam yang Tuhan berikan. Dengarlah berbagai suara yang muncul di sana. Dan bersyukurlah untuk itu. Kalau tinggal di kota bising, bersyukurlah untuk kebisingan itu. Karena Tuhan menghadirkannya untuk membuat Bapak, Ibu, dan Saudara terus dapat bersyukur. Kalau Anda tinggal di tempat yang sudah penuh dengan bangunan, syukurilah itu. Karena alam yang Tuhan hadirkan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara pasti punya keindahannya sendiri. Kalau Anda tinggal di tempat yang seperti saya, syuting kali ini masih banyak tempat terbuka, syukurilah untuk itu. Karena Tuhan juga menghadirkan hal yang indah di sana. Maka yang harus kita lakukan ketika kita memandang alam kita adalah bahwa alam menceritakan kemuliaan Allah dari manapun kita memandangnya. Bahwa alam memberitakan pekerjaan tangannya dari manapun kita menikmatinya. Maka mari kita selalu bersyukur untuk alam ciptaan Tuhan ini. Karena Tuhan menghadirkan segala sesuatu yang indah, yang baik untuk setiap kita. Maka tak perlu lagi memburu matahari terbit dari tempat-tempat yang eksotik. Tak perlu lagi mengejar untuk dapat menikmati alam dari tempat-tempat tertentu. Karena Tuhan menghadirkan alam yang indah di sekitar kita, di tempat kita tinggal. Maka mari kita mensyukurinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk alam ini yang Tuhan hadirkan untuk setiap kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala keindahannya menceritakan kemuliaan nama-Mu dan memberitakan pekerjaan tangan-Mu. Terima kasih, kami mau belajar bersyukur untuk alam yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat menikmati keindahan yang Allah berikan melalui alam yang ada di sekitar kita. Selamat menikmati berbagai suara yang bisa kita dengar di dalam alam yang Tuhan hadirkan bagi kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.